Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikan Sabian Araka Ramadibrata dengan NIM 1060224022 dari kelas DP 4801A. Di sini saya akan menjelaskan eh, proses pengerjaan saya, bagaimana saya bisa membuat eh, sepatu ini. Oke, kita bisa mulai di sini. File baru. Ini sudah saya persiapkan ya, kedua foto untuk tampak atas dan tampak sampingnya. Bisa kita rotate terlebih dahulu 80 ya, sama. Oke, mari kita mulai dari buat siluet sampingnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan yang namanya point curve terlebih dahulu. Nah, itu bisa aja siluetnya. Oke, sini. Mungkin bisa kalian sedikit edit juga kalau misalkan kalian kurang puas dengan hasilnya. Tapi ini mengontrol satu persatu per poinnya. Oke, tampak samping sudah jadi. Mari kita coba dengan tampak atasnya. Oke, sudah jadi. Oke, sedikit. Oke, agar lebih nyaman saya naikkan transparansinya 10%. Oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa menempelkan bagian ini ke sini. Kita pertama mulai dengan menggeser bagian ini ke atas sini ya. Dan lihat stop apakah sudah setengah. Saya sekarang kita coba extrude ini. Dan lagi bagian top kita coba paskan yang bagian ini agar bisa kena dengan bagian pinggir-pinggir dari hasil extrude. Caranya dengan ini bisa resize seperti ini. Kalau mau sambil dipencet shift agar bagian kanan dan kirinya ikut di resize. Tidak perlu terlalu kena sini karena masih bisa dikoreksi juga nantinya. Ya, akan coba geser. Oke. Di sini cukup. Oke. Kita coba lihat lagi ke bagian perspektif. Mungkin kita ganti ke shade ya. Oke, lalu tools yang selanjutnya akan kita gunakan adalah tools bernama project. Project seperti ini, kalian ketik saja di komen. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah select objek yang akan diproyeksikan, yaitu kurva yang bawah dulu, bagian tampak atas. Kita enter. Lalu kedua, kita pilih bagian tempat untuk meproyeksikannya, yaitu hasil extrude tadi kita yang pertama. Ya. Kita enter dan jadi. Kita, ya, bisa kalian lihat ini sudah jadi. Tapi mungkin masih ada kurang rapi ya seperti ini. Nah, ini gampang bisa kalian pindahkan saja ke poinnya ke bagian sini.
and pastikan end ya. Step dinyalakan dan kita ke bagian end. Oke, sama juga. Oke, lalu yang kedua akan kita lakukan adalah membuat bolongan di bagian atas tempat menaruh lidah sepatu dan bolongan untuk memasukkan kaki. Kita kembali ke top, lalu kita menggunakan start point lagi. Kita coba tracing lagi dari sini. Oke, dari perspektif, wow, ini naik ke atas sendiri ya, baik. Kalau kalian mau lebih rapi, bisa kalian tuliskan saja seperti ini. Oke, caranya sama seperti yang bagian bawah ini. Cara kita untuk memproyeksikan si kurva bolongan ini ke bagian kerangka ini dengan cara pertama kita extrude sambil menekan shift seperti tadi ya, terextrude bagian kanan dan kirinya. Terus kita menarik ke bagian top untuk menyesuaikan. Ini mungkin bisa ditinggikan dan dimiringkan sedikit kalau rasa proporsinya kurang. Kalau bagian ini kalian asal kena yang ini saja, yang bagian belakang saja yang dipaskan. Kenapa bagian depan tidak? Karena bolongannya saja seperti yang bisa kita lihat di gambar referensi tidak sampai depan. Jadi ini selesai. Kita kembali ke perspektif agar lebih enak. Lalu kita gunakan proyek lagi. Terus kita proyek enter. Dan tempat diproyeksikan, tempat memproyeksikan. Selesai. Kita hapus dan ya masih sama seperti tadi ya, tidak ketemu. Kan tadi tidak apa-apa karena kita bisa edit curve point-nya lebih ke sini. Ya, sudah. Tapi tidak mau. Sudah selesai. Oke, lalu ini kan masih berbentuk kawat-kawat saja. Bagaimana kita bisa menaruh kayak menjadikan ini menjadi sebuah surface? Kita memerlukan yang namanya network surface. Terus menambah network surface. Akan tetapi sebelum itu mungkin kita bisa tambahkan kerangka lagi. Ini kalian bisa kira-kira aja. Ini agak sepatunya tuh tidak terlalu ini banget ya. Runcing. Di sini juga bisa memaksa. Ya, seperti ini cukup. Oke. Coba cek terlebih dahulu ya. Oke, sebelum masuk ke bagian network surface, mungkin kita ada baiknya untuk split kurva ini dengan cara split juga namanya split, lalu select object to split yang kurva panjang ini, enter, dan cutting objeknya adalah bolongan yang tadi kita bikin, enter. Nah, sudah tersplit, baru kita bisa lakukan network surface. Network surface, tulis saja network srf di comment, enter. Kalian pilih kurva yang ini, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Oh, maaf, bagian belakangnya belum ketemu ternyata. Kalau seperti ini, nanti network surface akan gagal. Jadi kita coba escape dulu, kita coba rapikan. Nah, selesai. Baru kita bisa coba ulang. Oh iya, coba pastikan dahulu ya sebelum kalian ini apa masih ada yang
belum terhubung, karena kalau tidak terhubung nanti tidak akan bisa terbentuk surface-nya. Bagian bawah sudah aman ya, kita coba saja atur surface. Atur surface ini pakai command enter, atas, bawah, kanan, kiri, belakang, dan bagian depan. Enter. Oke saja. Oke. Atur bagian luarnya sudah terbentuk. Lalu ini kan masih tipis ya volumenya ya. Lalu bagaimana kita bisa menambahkan volume? Kan seperti bisa dilihat di sini kayak ada busanya yang tebal gitu. Nah, tapi di sini masih kayak tipis sekali. Oke, yang pertama kita bisa lakukan adalah menggunakan nama offset surface. Channel offset SRA. Lalu kita select surface yang ini dari barusan kita buat, enter, dan pastikan semua arrow-nya menghadap ke dalam. Di sini kita bisa mengatur distance-nya antara 0,1 0 berapa. Di sini saya akan menggunakan mungkin 0,25. 0,25 bisa ya, di sana sudah terganti distance 0,25. Nah, enter, dan ya sudah terbentuk ya. Nah, tapi kan ini kan masih menjadi satu ya, jadi satu surface saja, si bagian dalam luar nanti mungkin akan berpengaruh pada saat kalian menaruh material ya. Dan misal contoh saya ini picture ini kita taruh ya, akan teraplikasikan di semua surface-nya ya, jadi potong semua. Jadi bisa kita lakukan untuk memecah-mecah bagiannya udah gampang. Kalian tinggal select poly surface-nya, lalu klik explode, atau bisa juga klik di sini explode ya. Oke. Surface kalian sudah terpisah-pisah seperti ini. Ini pinggirannya, dalamannya. Oke. Mungkin kedua kita akan coba membuat lidah sepatunya. Kita coba di layer baru saja seperti ini. Ini kita matikan dulu ya agar lebih nyaman melihatnya. Nah, berhubung tidak ada foto yang menampilkan lidah sepatunya secara original, kita mungkin banyak melakukan improvisasi saja. Kita harus kalian bisa buat lidah sepatunya bebas saja seperti ini. Mungkin sudah cukup. Baik, itu saja bagian yang bolongan itu. Lalu sebagai perspektif taruh di atas ini lebih enak. Lalu yang mau kita lakukan adalah split dulu ya, split terlebih dahulu. Kita belah jadi dua. Dan satu pentingnya. Nah, kalau sudah tersplit seperti ini, kalian bisa melakukan yang namanya sweep agar si lidah sepatu ini memiliki surface. Tulis sweepnya sweep 2 ya, karena kita menggunakan 2 rail. File pertama ini, file kedua ini, dan sweeping objeknya adalah ini. Enter. Oke, nah ini kan masih ada sisa yang belum kena kedapatan surface. Udah gampang, kalian tinggal lakukan sweep 2 lagi. Select first rail, second rail, lalu sweep object. Enter. Jadi seperti ini. Oke. Ini kan sepatunya lidah sepatunya masih berupa 2 dimensi ya, yang baru memiliki surface. Lalu bagaimana kita bisa menambahkan volume? Kalian bisa cara paling gampang mungkin kita joinkan dulu, lalu ya, sudah jadi seperti ini. Oke, mari kita lihat lagi, nyalakan si ini. Nah,
biasanya untuk memperindah bentuknya saya suka apa dan bisa lebih muat ke si ini sepatunya. Apalagi gini kan terlihat seperti rata aja ya, ya sebenarnya boleh saja sih, tidak salah bukan seperti ini. Nah, tetapi seperti yang kalian bisa lihat di foto referensinya, eh, si lidah sepatunya itu agak besar di melakukan ya. Lalu gimana cara kita bisa menentukan si lidah sepatu? Pertama kita menggunakan tools bernama bend. Bend, cara objek to bend yang ini tentu center. Lalu kita lihat dari front ya, biar lebih enak. Cari titik tengah dari si lidah sepatu ini. Kalau di saya mungkin ini kira-kira aja sih, sebenarnya nggak harus persis di tengah, dari di sini. Lalu uh, untuk garis bantunya di sini ya. Lalu jangan lupa di atas ini nyalakan simetriknya. Dan ya, kalian sudah bisa melakukan si lidah sepatunya seperti ini. Bisa. Oke, selesai. Dan lalu bisa kayak rotate atau turunkan ke bawah agar bisa lebih pas. Bisa mungkin jangan menabrak seperti ini ya. Ya, adalah demonstrasi mungkin seperti ini saja. Oke, yang ketiga yang kita akan buat adalah bagian sole. Mungkin kita bisa lihat dulu ke bagian yang sudah jadi. Di sini sole sepatunya tuh sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 bagian. Kan tetapi karena demonstrasi saya mencoba mensimplifikasikan objek ini. Objek sole sepatunya mungkin menjadi hanya 3 bagian saja atau gimana. Yang masih saya lihatkan saat saya membuat sole sepatu. Lama kita lihat dari siluet samping lagi. Ini bisa majukan sedikit ya, agar lebih pas. Ya, udah. Jadi saya akan membuatnya dari seperti ini. Pastikan, oh ya, termudah. Ini saya akan hide dulu ya 3D-nya, 3D surface-nya. Dan misalkan curve-curve-nya terus saja. Ya, soal sepatu kita ganti layer lagi ke layer 3. Ada lagi dari kanan ke kanan. Oke, kita tekan kita taruh di sini. Oke. Kita taruh di sini saja. Nah, oke, kita lihat lagi ke perspektif. Nah, ini kan seperti ini ya. Daripada kalian satu-satu select control point-nya, kalian bisa blok saja dari sini, sini. Kalian geser menggunakan tanah merah. Ya, rata. Oke, caranya itu sebenarnya sama seperti membuat yang tadi, si bagian soal bawah ini. Dan tinggal extrude. Lalu lihat top view. Sekarang coba dijajarkan dengan si ini. Yang ini cukup kali ya. Balik lagi perspektif, gunakan tools project.
select ini, enter, enter, kita delete. Nah, sudah jadi ya, di sini terlihat. Nah, kalau sudah kena oke. Ini saya akan coba split dulu biar lebih enak. Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah sini sudah split. Split. Oh, sudah. Oke, yang buat sekarang mungkin sama juga seperti yang atas, kita bisa lakukan ini buat sama pencet shift tarik ke bawah. Snapnya salah, itu ke yang merah ya, di red merah. Nah, seperti ini kalau lakukan juga di bagian sampingnya. Oke. Sekarang baru kita bisa lakukan network surface. Network surface selector ini, bagian ini kanan dan kiri, bagian belakang, dan juga bagian depan ini ya. Dan sekarang coba enter, ini sudah terbentuk. Sekarang kita akan buat lapisan keduanya, bagian sini seperti yang bagian abu-abu ini dan yang bagian putih. Nah, kita hide dulu ya bagian seal surface ini. Ini caranya masih sama juga, menggunakan conquer. Oke, sudah. Kita lihat perspektif masih sama seperti tadi, bagian ratakan. Oke, kita extrude juga sama di bagian atas tadi. Lalu oke, kita lihat di bagian top lagi. Ini sudah ada di dalam ya, box yang merah ini, yang berwarna merah. Kalau sudah, dan ini si pas ya project. Kita select warna merah ini, curve warna merah, lalu enter ke active, sudah terbentuk. Di sini saya agak ke bawah kan ya. Oh, bagian sini terpotong ya. Kalau terpotong mungkin kita bisa coba ulang kali ya. Dan dikecilkan.
Pada bagian top yang warna merah ini kita bisa pendekkan dengan simbol hijau ini, kita mundurkan. Sudah project yang warna merah, enter. Lalu proyeksinya ini enter, perspektif lagi, space, nah lagi seperti tadi, split, gunakan split, objek to cut, cutting objek, sudah sama. Bagian sini juga sudah tercut ya. Oke, nah, sama lagi seperti tadi, kalian bisa bikin tulangan di bagian sini. Shift sini. Oke, selesai. Lalu kita bisa lakukan lagi network surface. Pilih kurvanya ini sebenarnya tidak harus diurutan seperti atas bawah depan belakang kanan kiri. Kalian mau bebas mau dari kanan terus tiba-tiba ke atas juga bisa saja. Oke, nah bisa kita lihat ini sudah terbentuk soal bagian bawahnya, kan tetapi masih ada yang kurang. Itu soal bagian bawah ini belum tertutup. Begitu juga dengan bagian atas ini. Mungkin kita bisa coba menutup bagian yang upper terlebih dahulu ya. Kita matikan. Oke. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kita hide terlebih dahulu ya expressionnya. Yang kalian lakukan adalah menggunakan sweep. Tapi sebelum menggunakan sweep, saya matikan. Kita harus nge-split objek ini menjadi dua. Ini gunakan split, pilih paling luar ini, enter, lalu cutting objek ini. Terubah. Tidak ya, tidak sesuai yang saya inginkan. Kita oh ya, seperti ini. Kita coba lagi split. Objek split ini, enter, cutting objek ini. Oh masih ini ya, berarti ada kurva yang tidak ketemu dengan bagian ini. Cara kedua bisa dengan menggunakan kurva lagi, menggunakan line lagi maksudnya. Seperti ini point. Terus bagian depannya juga sama. Baginya itu tidak harus selalu sama ya. Ini split objek, objek. Ah ya sudah berubah jadi dua sekarang. Nah, ini kalian bisa coba gunakan polyline lagi, ambil garis mungkin dari sini bisa, terus pastikan juga mengenai dua sisi dari garis ini. Sekarang baru kita bisa lakukan sweep. Gunakan sweep 2 karena kita menggunakan dua jalur. Jalur pertama adalah yang ini, jalur kedua ini. Lalu sweeping objeknya adalah ini. Kita enter. Ya. Tapi seperti yang bisa kalian lihat, ini masih setengah tertutup. Lalu bagaimana bisa menutup sisa bagian ini? Caranya dengan melakukan sweep lagi, sweep 2. Seperti tadi, select rail pertama, rail kedua, lalu edge dari sebentar, sudah tertutup. Kita bisa join, dan ini agak lebih gampang join.
selesai. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adalah menutup bagian sol sepatu ini. Jadi yang kita lakukan sama seperti tadi. Ini bisa kita lihat dulu 3D ini surface-nya. Kalian perlu split ini menjadi 2. Split enter. Oke, ini sudah terbelah jadi 2 tanpa harus menggunakan yang lain. Berarti karena mungkin memang sudah ini ya, kena saling bersinggungan garis sama. Nah, kalian bisa memperlain lagi garis dari sini. Lalu jangan lupa harus mengenai sisi seberangnya. Lalu kita akan gunakan sweep 2 lagi. Sweep 2. First rail, second rail. Karena sweep 2 lagi. Second rail. Curve. Enter. Oke. Lalu di group saja. Dijoinkan saja. Oke, sudah jadi satu. Dan kurang lebih hasil sepatunya seperti ini. Kan, tapi kan ini masih plain dan nggak ada banyak materialnya. Nah, bagaimana kita bisa apply material? Pertama di sini bagian kan kalian tuh sudah ada namanya materials. Kan, tapi saya tuh lebih suka buat menaruh materialnya tuh di sebelah sini. Kalau kalian mau melakukan hal yang serupa, bisa ke panel, Windows panel, terus cari material, diklik saja. Nanti akan muncul tab ini secara floating seperti ini. Nah, udah lebih rapi, saya biasanya taruh di samping sini ya. Seperti ini, sampai view-nya jadi gede, selesai. Nah, oke. Cara kita memilih material. Bentar, kita saja. Material bisa kalian pencet plus di bagian sini. Di sini ada pilihannya banyak. Kalian juga bisa custom. Nah, tapi coba saya perlihatkan kalau menggunakan yang ini dulu ya. Misalkan saya tadi, oh ini dia. Bahan plaster ini di bagian upper. Kita bisa ganti warnanya. Yang kalau seperti ini. Dan di background warnanya sudah berubah ya. Jadi orange saja. Krem seperti ini. Mungkin untuk yang kedua ya, kita akan menggunakan custom ya. Custom. Nah, kan kalian sudah select yang bagian custom ini. Nah, coba mungkin kita taruh di untuk klip sepatunya. Lidah sepatunya. Nah, tapi kan ini masih putih. Lalu bagaimana caranya kita bisa merubah ini? Ada opsi kan? Nah, kalian bisa pilih di bagian color ini, lalu ke bagian browsing folder. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tekstur. Seperti ini ada tekstur sweat ya, tadi saya coba edit. Hasilnya agak kurang, nggak apa-apa, ini cuma buat contoh. Ini kalian juga bisa edit repetisi dari polanya, makin tinggi makin kecil juga ya. Misalnya ini mungkin bagian bawahnya kita bisa gunakan custom lagi. Custom ini. Software memang warna hitam saja, tekstur warna hitam atau abu-abu bisa ya. Nah, coklat ini kita drag and drop ya, sudah ada tekstur karetnya seperti ini ya, tekstur karet yang tekstur gitu. So, kita coba edit tekstur dengan cara ini. Kalau di colors
ada panah ke bawah, terus edit texture kita bisa takatin seperti ini. Saya sih sudah puas ya, sisanya bebas terserah kalian, bahkan apa bisa kita coba metal ya, agak aneh sih sebenarnya coba saya metal. Ini kami bagian dalamnya samakan saja mungkin seperti ini, bagian sampingan sama hitam. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya untuk cara untuk material. Lalu sampai kita tahap pada tahap render. Renderingnya kita bisa lakukan di menu render di samping sini, atau kalau tidak ada Windows panel mencari render. Saya sudah ada, jadi saya tidak perlu lagi sih melakukan itu. Untuk quality kalian bisa pilih 50 samples untuk kalau draft saja. Kalau render finalnya bisa ke good quality sampai 500 atau 1500. Tapi karena ini karena untuk demonstrasi jadi saya pilih yang 50 saja. Lalu ininya bisa ke full HD mungkin seperti ini. Nah, cara untuk menentukan hasil rendernya itu kalian bisa mungkin saya pilih geser dulu samping. Nah, kalian coba cari posisi kamera yang terbaik ya pas render. Nah, kalau sudah klik di atas render, terus klik render lagi, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini di bawah sini untuk mengetahui seberapa progress render karena 50 sampel jadi cepat dan kira-kira begini tampilan kalau kalian sudah selesai merender. Dan tapi setelah selesai merender jangan lupa kalian save ya kalau kalian mau udah puas sama hasilnya. Di sini kita taruh namanya satu demo enter save. Nah, ini sudah aman ya fotonya. Dan mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.